YouTube apa? Ayo buka dulu ya. Unboxing nih. Itu untuk vaksinan, Nana. Apa ya dalamnya? Dah. Belum. belum. Susah banget dibukanya. Pakai gunting aja, Bun. Sabar. Lebih gampang pakai gunting, Bun. Ah. Hi, Emma. I come to vaksinan. Tuh, Yaya masuk YouTube loh. Say hi gitu. Zufar, ayo Zufar, continue sini Zufar. Nanti bilangin aku. Sebentar, ambil dulu terus aja apa. Let me in. Zufar, jangan gini. Mama, nanti dia bilang let me in. Look, what is this? What is inside? Tarang. Deng. Wow, it's silver plate. Silver YouTube. Nah, mau fotoin. Thank you. Mau fotoin. Bentar. Terima kasih YouTube dan buat kalian yang sudah subscribe di YouTube channel Realita TV. Kami sekeluarga, se-RT, sekampung halaman, sekelurahan mengucapkan terima kasih ya. Dukung terus channel Realita TV. Dan berikut ini ya, kami tampilkan cuplikan tayangan Realita TV ya, program Sarita, Sarenya Berita dari episode perdana ya. Sampai sekarang subscribernya sudah 200.000. Jadi dukung terus ya biar kita bisa maju. Terima kasih. Bagaimana imajinasi itu bisa dihidupkan? Ya dengan membuat Karaoke. Enggak, Bukan hanya imajinasi, saya ya. kira bukan masyarakat yang ingin mencari, tetapi dipaksa. oleh Dipaksa oleh para mereka yang Siapa mereka ingin itu? mencari kekuasaan. Mereka ini sehingga masyarakat atau bukan? Iya benar. Ya, karena Oke. itu dia juga Artinya masyarakat. apa? Tapi tadi intinya Jadi, dari Kak Rizal ya. intinya kebijakan-kebijakan Iya kan? ini harus dieksekusi. Silakan. Memang timbul pertanyaan, kalau kita relaksasi, kurangin pajak ulama menengah, pendapatan pajak berkurang. Saya tidak pernah ada terkait dengan kasus ini sebetulnya, Mbak. Jadi sudah di persidangan itu dinyatakan bahwa Bowo tidak menerima uang dari Bowo mengakui bahwa tidak pernah menerima uang dari saya. Kalau lihat pidato pelantikannya kemarin, kan dia mau bikin jalannya aman semua. Oke. dan tidak Bahkan dia menyebut mengatakan ya, hasil lebih penting daripada proses. Sekarang artinya, itu dia bilang. tapi di pidato kemarin Presiden tidak menyebut sama sekali soal pemberantasan korupsi. Dia cuma nyebut dia mau kerja. Ya, itu mesti diperiksa kan? Harus akar permasalahannya Itu maksudnya. maksudnya. Harus dilihat. Oh iya, ya. Ya, tentu kalau saja. Kadang-kadang ada. permasalahannya kemiskinan, kecemburuan Enggak, sosial. tentu saja itu harus juga semua diadres. Itu kita bukannya tidak bicara tidak mengadres, tapi kembali ke tadi seperti yang dikatakan Pak Azumardi ya. Jadi kapan kan dikatakan kata Pak Azumardi sekarang sudah menurun. Itu antara lain karena intervensinya si pemerintah. Jadi 200 miliar itu jadinya belanjanya hanya semen saja. Semen 200 miliar Ya. gitu. Tidak dijabarkan satu persatu. Itu ketika di screen capture, heboh. heboh dong. Masa beli semen? Sesungguhnya dia bukan semen Jadi aja. intinya kalau dipersingkat begitu ya, ini sebenarnya hanya usulan saja, ibaratnya kerangka karangan begitu, belum dijabarkan begitu item per itemnya. Ini memang Pak, dan begini, dan ini fasenya memang fase usulan. Fase usulan, Sementara. fase perencanaan, bukan anggaran. Iya, ya inilah yang menarik karena kan ada yang mengatakan, aduh, ini mengkhianati kesepakatan atau komitmen dari Bambang Susatyo sendiri karena ketika dilantik jadi ketua MPR otomatis tampaknya sempat memberi dukungan kan kepada Erlangga Hartarto kan? Jadi begini, keliru kalau orang menyatakan ada pengkhianatan. Saya nggak ngerti pengkhianatin apa, karena saya diberi tugas untuk memenangkan pertarungan memperebutkan kursi ketua MPR. Jadi itu penugasan partai. Ya, kita kembali dengan Kak Vicky. Akan mengenal lebih dekat ini ya. Kelihatannya kan serem ya tuh kan kalau duduk. Nah, tapi apalagi bilang katanya penjahat yang profesor ya. Emang dulu mantan penjahat ya? Ya itu berhubungan sekali. Ya saya dulu kan juga bertumbuh dari jalanan. Sebelum menjadi
politisi kan seperti itu, belajar dari jalan. Kata orang street smart itu bagus, lebih baik. Kalau sudah disepakati, Bukan soal semangat, bukan. soal legal bahwa Negara dia ini diubah. adalah berdasarkan kesepakatan. Itu tidak bisa juga Diubah. bukan tidak bisa diubah. Artinya Anda tidak bisa menilai bahwa itu kan karena kesepakatan. Pertanyaan saya Bukan bisa begitu. diubah apa nggak bisa diubah? Tidak bisa. Lo konstitusi bilang pasal 30. Konstitusi dengan enggak, Anda bicara enggak, tunggu. Anda mau bicara apa nih? Anda mau bicara Pancasila, Iya. mau bicara Undang-Undang 45. Mana yang Anda mau bicara dulu nih? Undang-Undang 145. Nah, itu bisa dirubah. Oke, Pancasila ada di dalam Ada situ apa nggak? Ada nggak diperintahkan bahwa Pancasila bisa dirubah? Di mana diperintahkannya? Ada nggak saya tanya? Karena itu di mana diperintah? Makanya saya tanya ada apa tidak? Logikanya Pancasila itu ada di luar Undang-Undang Dasar apa di dalam? Bagaimana Habib Rizik berharap dibantu oleh pemerintah Indonesia, sementara selalu mengkritik. Masih di sana saja itu mengeluarkan video mengatakan saya tidak bisa pulang, sengaja dihalang-halangi oleh pemerintah Indonesia karena takut mengungkap kecurangan dan lain sebagainya ya. Pokoknya selalu mengkritik. Ya bagaimana bisa dipulangkan kalau seperti itu kan? Mengkritiknya boleh. Bukan hanya mengkritik, mengatakan bahwa takut dikhawatirkan mengungkap kecurangan pilpres segala macam. Iya kan dia berasumsi. Berasumsi itu kan dia mesti dibuktikan. Iya toh. Dan pemerintah nggak usah terlalu terlalu baper lah. Orang kan mesti dipahami ya. Di dalam kehidupan demokrasi itu ada namanya opinion is free. Orang bebas berpendapat. Asal jangan melanggar hukum. Tapi kalau menuduh tak berdasar. Dia nggak menuduh. Dia menduga. Saya kasih contoh misalnya sila pertama tuh. Ketuhanan yang Maha Esa. Kalau disingkat namanya monoteisme. Monoteisme itu bukan asli Indonesia. Islam itu kita minta dari Timur Tengah tuh. Enggak, bukan asli Indonesia, tapi itulah konsensus Ya, karena itu. yang diinginkan oleh Ya, semua karena itu, bangsa jadi ini. mesti disebut dia konsensus dari berbagai pikiran dunia tuh. Sila kelima itu Marxisme karena Bung Karno membaca Marxisme, membaca Das Kapital tuh. Masalah psikopat ini orang jadi ngeri begitu ya kalau ini. Kadang-kadang karena penampilannya kadang-kadang begitu menipu. Contohnya seperti Renat Sinaga ini, pintar begitu ya, cakep lah, kalem, maksudnya ya, tidak good seperti looking. gambaran Ya, penjahat ya, begitu. betul. Tapi yang dilakukan melebihi dari penjahat. dari Nah, penjahat. ini ya. Makanya selalu dikatakan, do not judge the cover of the book. Kamu mesti lihat isinya. Artinya juga si Rehat itu kalau kita lihat ya, dia itu dengan penampilan begitu masuk ke Facebook ya, kemudian dia narsis, sering memamerkan tampan yang cakep itu di berbagai ini, rambutnya dicat itu kan seperti orang-orang biasa saja, tapi dia itu manipulatif. Jadi kita harus memperjuangkan hak orang untuk beribadat. Begitu juga. Jadi kita kedua belah pihak ya, nggak boleh tidak pilih-pilih. Kalau begitu yang nggak boleh sholat, kalau kita nggak bisa, misalnya saya membela orang Tapi nggak Kristen. komen sama sekali tuh saya cek tuh kayaknya. Yang mana? Ya soal yang pembakaran ini. Ya orangnya langsung ditangkap. Nggak langsung. Langsung. Saya itu hari itu udah dapat informasi. Saya tanya gimana perkembangannya. Ya, Udah sekarang mereka udah ditangkap, mereka udah minta maaf. Ya itu kan bangsat-bangsat yang namanya preman beragama itu bangsat di mana-mana. Sama dengan FPI yang bangsat, itu juga kelompok-kelompok Minahasa itu bangsat. Halo, Sarita on location. Saat ini kita di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Yang menarik di Banjarmasin ini ada satu objek wisata unik ya, yaitu Pasar Terapung. Saat ini saya sudah di aliran sungai Martapura ini sebenarnya, dan menuju ke Pasar Terapung di Lokbaitan. Ini sekitar menempuh waktu 30 menit melalui sampan, tapi bermesin, orang sini bilangnya klotok begitu. Inilah uniknya Indonesia. Setiap wilayah punya wisata atau tradisi sendiri. Ini salah satu tradisi di Banjarmasin ya Bu ya. Sudah lama ya seperti ini Bu ya? Udah dari sebenarnya benar-benar ini adalah cara hidup masyarakat di sini. Seperti dilihat ini langsung rumah penduduk ya Bu ya. Nah ini mereka tinggal, belanja di sini, bahkan kadang barter. Jumlahnya tentunya jumlah penukarannya sesuai kesepakatan begitu, dan langsung tinggal di sini. Inilah kehidupan mereka. Saat ini sudah mulai siang ya, jadi semua sudah mulai pulang, sudah mulai agak panas juga. Jadi kita balik dulu, balik ke Jakarta. Saya Rahma Sarita, ikuti terus Sarita. Sampai jumpa. Kata Nabi, matahari tinggal seolah-olah satu jengkal dari kepala.
Dan satu loket. Satu loket. Dan bukan satu kantor yang ngantri. Satu dunia. Dari Adam sampai kiamat. Berapa triliun. Dan dipanggillah kita satu-satu. Siapa dulu yang dipanggil? Nama-nama Islam. Rahma Sarita. Kameli Malik. Ilham Bintang. Dasat Latif. Tony, Rudi, Tony, Joni, Nining, Tini. Dipanggil tapi dia belakangan. Nah, pada saat ngantri itu, Allah sediakan ruang VVIP. Baik, langsung saja kita saksikan ya. Tampaknya ini sudah dimulai. Ada informasi dari panitia, bagaimana kita ingin menyaksikan acara ini melalui Realita TV. Ternyata kendalanya adalah internet. Hadirin, tolong dimatikan dulu internetnya, supaya bisa Realita TV bisa diakses di seluruh Indonesia. Untuk melaksanakan fungsi dan kewenangan konstitusionalnya demi menyelamatkan rakyat, bangsa, dan negara Indonesia. 2 hektar itu bawa bisa. Tunggu di finish bisa. Bisa ya. Pakai Tunggu di jeep. finish saja. Oh, udah selesai. 90.000 sisanya itu ditabung kembali ke bank dengan selisih sehingga dia beternak uang di situ. Dan itu banditnya sekarang. Pokoknya gini Mbak Rahma ya, tidak ada persoalan itu yang tidak bisa kita selesaikan ya, asal kita sabar, tenang menyelesaikan persoalan ini. Ya, menyelesaikan tapi caranya ini Pak, yang cara menyelesaikannya yang mungkin berbeda pendapat ini Prof ya. Wah, lumayan ini Bang ya, cuti panjang banyak waktu jadi ya. Ini rencananya mau apa aktivitasnya selama cuti panjang nanti nih Bang? Belum ada rencana. Belum ada rencana, nggak tahu. Karena baru ya, baru dapat infonya ya Bang ya? Iya. Nggak. Tapi kan ada YouTube channel Bang Karni, jadi pemirsa yang kangen bisa ke YouTube channel gitu? Ya tentu saja, karena saya tetap akan muncul di Karni Ilyas Club. Itu YouTube channel. Konsepnya mau dibikin kayak ILC juga gitu? Sementara belum kepikir ke situ. Baru wacana one on one. Karni Ilyas Club. Dalam undang-undang revisi ini kan celahnya di situ, mereka membaca di situ. Tidak dimuat klausul tidak berlaku buat yang buron gitu enggak ya? Iya, pokoknya ada di situ kelihatan. Ya udah buron aja, nggak usah repot-repot ya, 2 tahun aja sebentar, 2 tahun. Memang targetnya begitu dibuat undang-undangnya. 2 tahun kan sebentar daripada dihukum kayak apa Angelina Sondakh belasan tahun. Ini yang lucunya, punya ide menyingkirkannya pakai nama tes kebangsaan, tapi sebetulnya yang bikin pertanyaan, yang bikin agenda ini justru adalah orang-orang, pihak-pihak yang memang nggak punya kapasitas tentang kebangsaan. Jadi menurut saya yang memang anti kebangsaan itu bukan Novel Baswedan, bukan Mas Giri, bukan Yudi, bukan siapa-siapa itu, bukan. Tapi fatalnya ini yang payah adalah para pembantu-pembantunya. Ya, ada klarifikasi salah. Mukhtar Ngabalin bilang apa salahnya begitu ya, malah aduh. Kok apa salahnya? Ya, maaf, emang muslim makan babi? Para pejabat, para tokoh masyarakat yang pro kepada pemerintah itu mencoba menyesatkan masyarakat oknum-oknum ini ya, seolah-olah itu Bapak Presiden tidak salah. Interpol itu tidak punya hak menghapus, dia punya hak menangkap. Yang berhak menghapus itu kan Kejaksaan Agung, yang minta ini kan Kejaksaan Agung. Tapi tidak ada cross check begitu dari imigrasi. Seharusnya kan Dirjen Imigrasi bertanya ke Interpol, kenapa kok kamu mau buka? Mungkin nggak ada pulsa kali. Terus kuotanya habis. Kalaupun ini dia pinjam telepon saya, telepon Jaksa Agung, ini red notice Joko Chandra dihapus oleh Interpol. Harusnya kan ya gitu, lapor. Lebih baik kita tetap kepada konstitusi kita, bahwa ada pembatasan masa jabatan presiden. Nah, masalah kemudian ada orang yang ingin mengkampanyekan 3 periode, ya silakan saja. Aneh, selama saya lebih dari 25 tahun jadi lawyer ini, nggak pernah ada putusan hakim yang memberikan satu isyarat minta maaf pada presiden atau memberikan istilahnya grasi. Itu nggak pernah ada itu. Yang ada pikir-pikir atau terima atau banding ya, nolak gitu loh. Jadi masyarakat jenuh itu juga mungkin. Semua itu kita
explore dengan cara-cara yang saintifik. Jadi hasilnya bisa dipertanggungjawabkan untuk bisa membantu negara ini untuk kembali normal kembali. Iya, tapi Bu jadi penasaran juga nih, orang jadi bertanya-tanya, kita disuruh vaksin, tapi masih bisa kena, masih bisa meninggal juga. Lah, lantas apa gunanya vaksin nih Bu? Lah memang vaksin ini maksud pemerintah bukan untuk perorangan saja, tapi untuk herd immunity. Vaksin bagaimanapun bisa mengurangi gejala yang tadinya harusnya misalnya berat jadi ringan dan sebagainya. Jadi menurut saya vaksin, walaupun saya 2 kali vaksin dan saya tes titer antibody saya relatif cukup baik gitu ya, 250 katanya lumayan tinggi itu, tapi tetap kena gitu ya. Saya tetap kena terpapar atau menjadi penyintas, tapi relatif lebih ringan ya gejalanya dibanding mungkin kalau saya tidak vaksin. Saya juga ingin komplain nih. Tadi masyarakat mengatakan untuk apa divaksin, toh juga tidak melindungi. Lah, memang masyarakat nggak tahu vaksin influenza itu juga tiap tahun loh diberikan, karena itu tadi bahwa barangkali tahun-tahun berikutnya strainnya berbeda sehingga kemudian ada vaksin lagi. Kita melakukan booster lagi untuk vaksin. Itu masyarakat nggak ada yang protes tuh. Kenapa pada situasi pandemi ini pada protes ya, bukannya berusaha menerima dan berusaha saling mensupport untuk kita terlepas dari pandemi ini.